Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 7, kelas MC 402 Universitas Siber Asia, periode genap 2025-2026, mata kuliah Manajemen Operasional 2 dengan dosen pengampu Ibu Lulu Ulfah Solihan Nisa, SPD, MPD, MM. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami. Berikut anggota kelompok 7 kami. Ada saya, Karsih, Kafizul Muslim, Hovifah Nila Juliana, Luh Chandra Hita Mahayu, Lukman Yanwar, dan Muhammad Rizky Saputra. Mari kita masuk ke pembahasan. PT Karya Karsa Cita berencana membuka pabrik baru dengan 4 lokasi alternatif, yaitu Bandung, Garut, Tasikmalaya, dan Cirebon. Keempatnya akan dianalisis menggunakan metode faktor rating, titik impas, transportasi, dan pusat gravitasi, yang akan dilanjut oleh rekan saya. Ya, untuk metode yang pertama adalah metode faktor rating. Metode ini adalah membandingkan atau menilai beberapa alternatif lokasi berdasarkan faktor-faktor penting seperti biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur. Untuk bobotnya, biaya tenaga kerja 30%, akses bahan baku 25%, transportasi 20%, kedekatan pasar 15%, dan infrastruktur 10%. Next, Mbak. Nah, untuk menentukan nilai dari masing-masing lokasi tadi, kita menggunakan rumus me- apa, untuk menghitung nilai faktor-faktor tadi, kita menggunakan rumus yaitu dengan cara mengalihkan atau menjumlahkan perkalian antara bobot dari faktor penentu dengan log skor pada masing-masing lokasi. Tapi sebelum mengalihkan, untuk presentasi faktor penentunya kita ubah dulu dari dari persen ke desimal, di mana biaya tenaga kerja adalah 0,3, akses bahan baku 0,25, transportasi 0,2, kedekatan pasar 0,15, dan infrastruktur 0,1. Next, Mbak. Dari perhitungan-perhitungan tadi, maka didapatkan nilai Bandung adalah 82,5, Cirebon 79,5, Tasikmalaya 76,25, dan Garut 74,25. Nah, dari perhitungan tadi, kita ambil nilai yang paling tinggi, yaitu lokasi Bandung. Dengan demikian, dengan metode perhitungan faktor rating, lokasi Bandung menjadi alternatif terbaik untuk mendirikan pabrik berikutnya. Next. Kemudian untuk yang kedua adalah metode titik impas lokasi break-even analysis atau BEP. Metode ini memilih lokasi terbaik dengan cara menghitung lokasi dengan nilai BEP terendah berdasarkan volume produksi. Rumus BEP yaitu biaya tetap dibagi dengan pengurangan harga jual dengan biaya variabel. Perusahaan memiliki 4 lokasi dengan biaya tetap dan biaya variabel seperti pada tabel. Sedangkan ada harga penjualan produk sebesar 20.000 per unit. Next. Hasil dari perhitungan nilai titik impas yaitu apabila diurutkan BEP dari terendah ke tertinggi yaitu Cirebon 61.111 unit, kemudian Bandung 62.500 unit, kemudian Tasikmalaya 64.285 unit, lalu Garut 66.667 unit. Sehingga berdasarkan metode BEP lokasi, Cirebon merupakan pilihan terbaik karena memiliki titik impas paling rendah, artinya modal kerja kembali lebih cepat dibanding lokasi lain. Semakin rendah BEP, semakin cepat perusahaan mencapai titik impas sehingga risiko kerugian lebih kecil. Selanjutnya akan dilanjutkan teman kami. Next.
Baik, selanjutnya adalah metode transportasi menggunakan least cost method. Metode least cost method menentukan alokasi distribusi berdasarkan biaya transportasi paling kecil terlebih dahulu. Nah, diketahui pabrik Bandung dapat mensuplai sebesar 300 unit dengan biaya transportasi ke Bekasi sebesar 8, ke Bogor 6, dan Karawang 10. Sementara pabrik dari Garut dapat mensuplai 250 unit dengan biaya transportasi ke Bekasi sebesar 9, ke Bogor 7, dan Karawang 8. Nah, distribusi dimulai dari yang memiliki biaya paling kecil, sehingga dari pabrik Bandung didistribusikan terlebih dahulu ke Bogor sebanyak 150 unit, sesuai dengan permintaannya, dan sisanya ke Bekasi sebesar 150 unit. Karena di Bogor demand-nya telah terpenuhi, distribusi dari pabrik Garut didistribusikan terlebih dahulu ke Karawang sebesar 200 unit, dan sisanya ke Bekasi sebesar 50 unit. Untuk total biaya minimum menggunakan rumus jumlah unit kali biaya per unit sehingga didapatkan Bandung ke Bogor sebesar 900, Bandung ke Bekasi sebesar 1.200, Garut ke Karawang sebesar 1.600, Garut ke Bekasi sebesar 450, dan total biaya minimumnya adalah 4.150, di mana Bandung menjadi pilihan karena lebih efisien dibandingkan dengan Garut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Yang selanjutnya adalah metode pusat gravitasi. Metode pusat gravitasi merupakan metode yang digunakan untuk menentukan lokasi fasilitas seperti gudang atau pusat distribusi dengan mempertimbangkan koordinat lokasi dan volume pengiriman. Tujuan metode ini adalah mencari lokasi yang paling optimal agar proses distribusi menjadi lebih efisien dan biaya transportasi dapat diminimalkan. Pada kasus ini terdapat 4 distributor yang menjadi pertimbangan, yaitu Bekasi, Bogor, Cirebon, dan Bandung. Masing-masing memiliki koordinat dan volume pengiriman yang berbeda sesuai pada tabel. Untuk menentukan titik lokasi terbaik digunakan rumus koordinat X dan Y, yaitu jumlah koordinat yang dikalikan volume pengiriman, kemudian dibagi dengan total volume pengiriman. Next. Langkah pertama adalah menghitung nilai X. Setiap koordinat X dikalikan dengan volume pengirimannya sesuai pada tabel, sehingga diperoleh total sebesar 6.400 untuk nilai X. Kemudian total tersebut dibagi dengan total volume pengiriman sebesar 1.100 unit sesuai pada tabel, sehingga diperoleh nilai X sama dengan 5,82. Langkah berikutnya adalah menghitung nilai Y. Setiap koordinat Y juga dikalikan dengan volume pengirimannya dan menghasilkan total sebesar 7.300. Setelah itu dibagi volume pengiriman sebesar 1.100 dan diperolehlah nilai Y sama dengan 6,64. Next. Berdasarkan hasil perhitungan tersebut, diperoleh titik pusat gravitasi pada koordinat X sama dengan 5,82 dan Y sama dengan 6,64. Titik ini menunjukkan lokasi gudang yang paling optimal karena merupakan pusat distribusi yang telah mempertimbangkan seluruh volume pengiriman dari masing-masing distributor. Selain itu, Bandung memiliki volume pengiriman terbesar yaitu 350 unit. Oleh karena itu, hasil titik pusat gravitasi cenderung berada lebih dekat ke wilayah Bandung dibandingkan dengan kota lain. Jika perusahaan harus menentukan satu lokasi, maka Bandung menjadi pilihan yang paling direkomendasikan karena titik gravitasi berada paling dekat dengan wilayah Bandung. Next. Selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Oke, berikutnya untuk ringkasan data analisis. Di sini ada rangkuman dari yang sudah dipaparkan oleh teman-teman sebelumnya ya. Cuman masih berbentuk tabel. Itu dimulai dari metodenya. Untuk faktor rating, Bandung itu yang terbaik dengan skor 82,5. Untuk BEP unitnya itu ada di Cirebon sebesar 61.111. Nilainya paling kecil ya. Eh, dan untuk transportasi dan pusat gravitasi itu dipegang oleh Bandung juga
Sehingga untuk skor perbandingan lokasinya, Bandung menguasai 75% atau sebesar 3 dari 4 metode, Cirebon sebesar 25% atau 1 dari 4 metode, dan Tasikmalaya dan Garut sebesar 0%. Next. Untuk analisis perbandingannya, faktor rating untuk Kota Bandung mempertimbangkan 5 faktor, yaitu biaya tenaga kerja, akses bahan baku, transportasi, kedekatan pasar, dan infrastruktur secara berbobot. Untuk BEP, yaitu Cirebon, menganalisis titik impas produksi. BEP-nya Cirebon itu terendah, meski biaya tetapnya tertinggi, karena dia memiliki biaya variabel paling rendah. Untuk transportasi, yaitu Kota Bandung, distribusi barang paling efisien melalui Bandung dengan kapasitas produksi lebih besar dan jalur distribusi lebih optimal. Dan yang terakhir, pusat gravitasi, area Bandung dengan koordinat 5,82 dan 6,64. Lokasi gudang ideal berada di koordinat yang paling dekat dengan Bandung karena volume pengiriman terbesar atau sebesar 350 unit. Next. Nah, secara grafik lebih jelas ditunjukkan ya, ditampilkan oleh Bandung dengan skor yang paling tinggi yaitu sebesar 82,5. Selisihnya 3 poin dari Cirebon di posisi kedua. Keunggulan utama pada faktor transportasi dan infrastruktur. Nah, untuk yang memiliki skor terendah itu adalah Garut dengan skor 74,25 karena rendahnya kedekatan pasar dan transportasi. Next. Nah, untuk perbandingan BEP-nya atau titik impas, Garut Garut itu yang paling tinggi ya, sehingga dia BIP-nya eh, tidak tidak paling baik. Yang paling baik adalah Cirebon, yaitu sebesar 61.111 unit. Seperti yang dijelaskan tadi, meskipun biaya tetapnya tertinggi, biaya variabel Cirebon paling rendah, atau sebesar 11.000 per unit, sehingga titik impas tercapai lebih cepat. Selisih BEP antar lokasi relatif kecil, atau sebesar kurang lebih 5.500 unit, menunjukkan semua lokasi cukup kompetitif. Next. Nah, untuk perbandingan keseluruhan metode, nah di sini terlihat lebih jelas lagi, itu lokasi terbaiknya adalah Bandung dengan skor 3 kali lipat dari Cirebon atau sebesar 75% dibanding 25%. Faktor rating dipegang oleh Bandung, break-even point dipegang oleh Cirebon, transportasi dan pusat gravitasi dipegang juga oleh Bandung. Rekomendasinya, Bandung sebagai lokasi pabrik baru PT Karya Karsa Cita. Next. Selanjutnya Kesimpulannya, akan disampaikan oleh Mbak Karsi. terima kasih. Kesimpulannya, dari keempat metode analisis lokasi yang digunakan, Bandung menjadi pilihan terbaik pada 3 dari 4 metode, faktor rating, transportasi, dan pusat gravitasi. Cirebon unggul pada metode BEP dengan titik impas terendah yaitu 61.111 unit, menunjukkan modal kembali lebih cepat berkat biaya variabel rendah. Secara keseluruhan, Bandung direkomendasikan sebagai lokasi pabrik baru PT Karya Karsa Cita karena memiliki keunggulan komprehensif dari segi biaya, akses infrastruktur, dan posisi strategis distribusi. Demikian hasil diskusi kelompok 7 mengenai analisis lokasi dengan 4 metode. Kesimpulannya, Bandung menjadi lokasi terbaik untuk pabrik baru PT Karya Karsa Cita, unggul di 3 dari 4 metode yang dianalisis. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Oke, Oke, sip. Terima kasih. Terima kasih. stop recording.